Saat terindah adalah ketika kami ada bersamamu. Pagi hari ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kesempatan ini kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu kami dengar dan mengerti dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bersama-sama saudara membaca di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan begini, ya. Saudara dengarkan. Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan, ya, saya bacakan lagi sekali ya, supaya jelas ya, saudara. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang yang mengerti
Siapa Tuhan yang kita puja, kita sembah? Ya. Orang yang mengerti siapa Tuhan yang kita puja, kita sembah. Itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha hadir. Kata maha hadir itu, dia berada di mana-mana tempat. Dia hadir pada saat ini, pada saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Dia hadir pada saat ini, pada saat hambanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Dia hadir di mana-mana tempat. Itulah Tuhan yang kita sembah, kita puja. Sebab dia itu Allah yang kekal. Waduh, kalau kita bicara tentang Allah yang kekal itu, kita tidak mampu untuk berpikir, saudara-saudara. Kekal. Nah, Allah yang kekal itu, dia memberi pernyataan kepada umat manusia, sing manusia yang sadar dan waspada. Ya. Manusia yang betul-betul sadar dan waspada itu, dia berkata, namun aku hidup. Orang yang sadar dan waspada akan berkata, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bukan aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang yang mengerti siapa Tuhan yang kita sembah, dia akan berkata, aku hidup itu bukan aku. Sebab hidupku itu dihidupi oleh Tuhan. Dan karena hidupku itu dihidupi oleh Tuhan, maka aku menyatakan imanku bahwa hidupku itu bukan aku, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Ini nek diucapkan secara sederhana angel. Angel, saudara. Kalau secara sederhana kita ucapkan ini angel. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang hidup bukan hidupnya sendiri. Itu tidak ada. Setiap manusia hidup hidupnya sendiri, bagi dirinya sendiri. Dan mereka tidak tahu orang lain. Mungkin dia kenal Yesus. Mungkin dia kenal Juru Selamat. Mungkin dia kenal Yesus sebagai Allah yang kekal. Tetapi seperti ada perpisahan antara Allah dengan kita. Hidupku ya aku yang menentukan. Masa hidupku itu ditentukan orang lain? Hidupku ya aku yang menentukan. Karena pengertian ini, aku yang penuh dengan dosa itu, maka seluruh gerak
langkah hidup kita itu ya nurut aku yang berdosa. Aku tahu Yesus. Aku tahu Dia Allah yang Maha Kuasa. Tetapi hidupku itu aku yang menentukan. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Ini orang yang tidak mengerti siapa Tuhan yang kita sebut Allah yang kekal, gak ngerti. Tetapi orang yang mengerti siapa Tuhan yang kita puja, kita sembah, yang kita hormati. Orang yang mengerti itu, dia mengerti bahwa aku hidup itu karena Tuhan. Tidak ada manusia hidup karena dirinya sendiri, itu tidak ada. Manusia hidup itu dihidupkan oleh Tuhan. Tetapi mereka berpikir, aku hidup ya aku yang menentukan langkah hidup saya. Tetapi orang yang sadar, orang yang waspada, orang yang mengerti siapa Allah yang dia puja, dia sembah, dia yang memberi hidup kepadaku. Dia akan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka seluruh gerak langkah hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau seluruh gerak langkah kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang diberkati. Hidup yang aman, tenteram, damai, sejahtera. Walaupun dunia seperti gelombang dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan, penuh kesusahan, penuh dengan macam-macam bahaya dan sebagainya. Tetapi orang yang merasa dirinya itu Kristus hidup di dalam dirinya, dia aman, tenteram, damai, sejahtera. Sebab apa? Kristus itu Allah. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, tidak ada yang mengganggu gugat hidup kita, itu tidak ada. Sebab hidup kita ini Allah hidup di dalam hidup kita. Dan Allah yang hidup di dalam hidup kita itu adalah manusia yang percaya kepada Allah. Yang hidupnya persembahkan dirinya kepada Allah. Dan mereka hidup di dalam Allah. Saudaraku yang kekasih, sebaliknya ya saudara. Sering manusia itu berpikir lain. Lunga gereja ya lunga gereja. Percaya Yesus ya percaya. Berkorban untuk gereja ya berkorban. Tapi hidup itu lain. Hidup itu aku
aku yang harus mengendalikan hidup. Itu orang yang tidak mengenal betul-betul siapa Allah yang mereka pujai, mereka sembah. Mereka hanya mengenal dirinya sendiri. Aku hidup, aku hanya tahu diriku. Maka segala langkah hidup saya itu saya gerakkan menurut kehendak saya. Tetapi orang yang tahu, mengenal, percaya siapa Allah yang kita sembah, dia akan berkata, tanpa dia aku tidak hidup. Tanpa dia aku tidak bisa hidup. Oleh sebab itu hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, seluruh gerak langkah hidup kita, ya, hati kita, tutur kata kita, langkah laku kita itu dikendalikan oleh Roh Kristus. Saudara, sebetulnya kalau ada banyak waktu, ya saudara, ini harus dijelaskan lebih jelas lagi. Tetapi waktu yang sesingkat ini, sing penting, saudara itu banyak doa. Ya, waktu doa itu, doa sing sungguh-sungguh. Ya, jangan doa tetapi pikirannya memikirkan perkara-perkara lain. Mulutnya kemak-kemik berdoa, tapi pikirannya memikirkan pikiran-pikiran lain. Itu bukan doa. Doa adalah seluruh hidup kita itu kita arahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita puja sembah. Hatiku, mulutku, tutur kataku, langkah lakuku itu tertuju kepada Allah, menyatu, sehingga Tuhan berkata, doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari saudara sadarlah bahwa kita hidup itu bukan aku, tetapi aku hidup ini, aku hidup dihidupi oleh Kristus, oleh Tuhan. Oleh sebab itu segala gerak langkah hidupku ini harus kelihatan gerak langkah Tuhan. Di antaranya itu kelihatan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Itulah hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya,
Kiranya waktu yang singkat ini saudara bisa terapkan betul-betul. Jangan kita menjadi orang Kristen. Tuhan kita itu cuma ganggu nama tok. Tetapi seluruh gerak langkah hidup kita itu kita kendalikan sendiri. Berarti saudara, kita kendalikan menurut daging yang dikuasai oleh setan. Tetapi biarlah kita hidup, katakan, hidupku itu Kristus yang hidup. Sehingga hidup kita ini penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh dengan penguasaan diri. Dan dengan demikian, hidup kita ini, saudara, beranikah aku hidup ini bukan aku. Dunia boleh bergejolak. Dunia banyak orang yang ingin hidup, tapi dunia banyak orang yang mati. Tetapi hidupku ini Kristus yang hidup di dalamku. Dan kalau Kristus yang hidup di dalam aku tidak takut menghadapi apapun juga. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Puji Tuhan ya saudara, biar dengan renungan ini saudara dikuatkan imannya. Ayo kita berdoa supaya saudara disentuh oleh Roh Kudus dan saudara berani kata, hidupku itu Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, ayo kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, kami telah mendengar firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus menyentuh hati kami, sehingga kami sadar siapakah kami. Dan kami tidak akan hidup kalau tidak Kristus yang hidup di dalam kami. Bahkan hidup kami akan merana, mengalami banyak penderitaan, kesusahan, kesakitan, bahaya, dan sebagainya. Tetapi kalau Kristus yang hidup di dalam hidupku, aku hidup di dalam kedamaian. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkatilah semua yang mendengarnya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.